Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kawan-kawan sekalian, teman-teman sekalian, kali ini kita berjumpa lagi di video ini tentunya dengan hal-hal menarik tentang lada atau merica. Jadi yang teman-teman saksikan pada saat ini yaitu salah satu tanaman lada atau merica yang kami buka baru-baru ini sebagai lahan baru, ya tepatnya di pinggir sungai. Nah, kenapa kami lakukan secara bertahap ini untuk sekedar berbagi dengan teman-teman. Ketika misalnya kita tidak cukup tenaga untuk menggarap lahan kita, baiknya lakukan trik atau cara saya. Nah, setelah yang lain berhasil seperti di bagian sana, nah lakukan pembukaan lahan baru seperti ini. Dulunya ini semak belukar. Bahkan kalau orang-orang sekitar sini mengatakan bahwa dulu tempat ini sebagai sarang babi hutan, saking semaknya. Nah, sebenarnya ini sering sekali saya lewat sini. Namun beberapa tahun lalu sengaja saya tidak buka untuk saya tanami lada atau merica, karena saya mempertimbangkan saya harus fokus pada tanaman yang ada dulu. Kemudian setelah berhasil, maka saya akan membuat ataukah membuka lahan baru. Nah, ini salah satunya. Alhamdulillah pertumbuhannya lumayan bagus. Namun yang perlu teman-teman perhatikan yaitu rutin melakukan pemotongan pucuk. Nah, pada saat ini saya tidak lakukan pemotongan pucuk karena pucuk ketiga ataukah dahan ketiga itu belum muncul. Nah, yang baru muncul 1, 2. Nah, setelah muncul dahan ketiga di ujung sini, saya pastikan akan melakukan pemotongan. Nah, itu mungkin. Nah, mungkin beberapa teman-teman bertanya, kenapa ada tanaman ini yang saya tanam? Nah, barangkali masih ada yang belum tahu tanaman ini tanaman apa, kalau misalnya usianya masih kecil. Ini kayu mahoni yang saya persiapkan untuk saya tanami merica ataukah lada. Kenapa saya lakukan seperti ini? Mungkin pertanyaan yang menyusul. Kenapa saya lakukan menanam tanaman pohon besar seperti ini? Karena saya ambil contoh di sini. Ini tinggi lada atau merica sekarang itu kurang lebih 10 meter. Nah, di sini saya mengambil contoh bahwa semakin besar tanaman lada kita, semakin banyak produktivitasnya, tergantung bagaimana cara kita merawatnya. Nah, kalau yang ada di hadapan kita, seperti yang saya katakan tadi, ini ada beberapa yang sudah saya tanami. Namun beberapa di antaranya termasuk sangat mudah sekali. Termasuk ini. Kalau yang seperti ini, saya lakukan kemarin uji coba. Saya lakukan uji coba, kenapa? Saya ingin melihat jarak tanaman lada ketika besar, apakah ideal yang seperti ini. Sebenarnya agak rapat, tapi alhamdulillah ketika misalnya kita rutin melakukan perawatan termasuk pemangkasan tajar atau tiang rembat, itu ternyata tidak terlalu rapat sekali. Nah, di sini ini yang saya lakukan percobaan beberapa tahun lalu. Alhamdulillah hasilnya lumayan bagus dibanding tanaman lada pada petani-petani yang ada di sekitar kita. Nah, mohon maaf, pada saat ini sedang hujan dan mungkin suaranya akan terganggu dengan suara hujan dan suara derasnya air sungai. Nah, inilah beberapa hasil yang saya perhatikan di kebun saya di beberapa
tahun belakangan ini. Nah seperti ini sangat baru sekali, kurang dari setahun saya tanam, tapi alhamdulillah lumayan bagus. Iya, kita lanjut sebentar pada tanaman-tanaman lada kita yang lain yang sudah berumur 5-7 tahunan. Lanjut, dan ini tadi yang saya maksud bahwa tanaman lada atau merica yang berumur kurang lebih 10 hingga 11 tahun dan batangnya itu sudah hampir sama dengan lengan saya. Nah ini termasuk merica lokal. Merica lokal kalau di wilayah kami. Dan perlu juga kami sampaikan bahwa lada jenis Lampung yang ada di tempat ataukah di sekitar kami itu jarang sekali yang ada batangnya sampai sebesar ini. Jarang sekali. Nah, di sini saya bisa bandingkan bahwa merica jenis lokal yang ada di kampung kami ini justru lebih tahan lama dan tahan cuaca dibanding dengan merica jenis Lampung di wilayah kami. Mohon maaf, ini hanya sekedar memberikan gambaran untuk di wilayah kami yang ada di Kabupaten Bulukumba, bahwa lada jenis ini yang tahan lama, termasuk tahan hama dengan tahan cuaca. Ini kurang lebih 10 tahun, karena ini seingat saya ini masih ditanam oleh orang tua yang kala itu hanya menanam di seluruh pohon jambu mente. Nah, kecuali yang ada di tengah-tengah ini, di selingan batang ini alhamdulillah hasil karya dari tangan saya. Kecuali yang ada di pohon jambu mente yang batangnya sudah besar. Nah, kalau ini murni saya menanam, saya merawat. Kalau yang kita saksikan di depan kita ini, di video ini, itu ada tukang merica jenis Lampung yang kami kenal di wilayah kami. Nah ini saking besarnya ini sampai rubuh. Tapi buahnya ya belum maksimal, tidak seperti dengan lada lokal yang kami pelihara di kebun kami. Jenis merica Lampung yang tingkat kesuburannya luar biasa. Tapi petani butuh hasil. Jadi kalau saat-saat sekarang ini dan beberapa tahun yang lalu, hasil ataukah produktivitas lada jenis lokal itu jauh lebih bagus. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa ini sudah puluhan tahun umurnya dan batangnya masih sependek ini. Nah, perlu saya sampaikan ke teman-teman, kalau ini saya sudah melakukan peremajaan, saya potong pas tengahnya. Soalnya dulu sampai di atas sana. Sekarang saya potong pas sebatuannya, sehingga seperti ini. Nah, memungkinkan bahwa tanaman lada kita itu terkena paparan sinar matahari sampai ke dalam. Kenapa saya lakukan pemotongan itu? Nah, ini salah satu jenis lada yang memang saya pelihara dari dulu, yang saya rawat. Kekurangan dan kelebihan pasti ada, dan kekurangannya tingkat kesuburan dan perkembangannya itu lambat dibanding dengan lada jenis Lampung. Ya seperti ini. Ini kurang lebih 2 tahun, tapi luar biasa. Perkembangannya sangat bagus sekali. Dan ini salah satu bukti yang pernah saya perlihatkan di video, bahwa membuat batang cadangan. Sini
saya akan memperlihatkan batang cadangan itu. Nah, seperti ini. Dulu batangnya hanya satu, hanya ini. Namun kita ingin membuat lada kita ini semakin ke atas, semakin rimbun. Nah, salah satu cara yang saya lakukan pemotongan di ujung sini pada saat itu, sehingga membentuklah dua batang baru. Nah, pada saat batang baru ini naik, saya melihat bahwa tangkainya pada saat itu masih sangat kurang, sangat jarang, dan kurang enak dilihat. Makanya trik yang saya lakukan, yang saya perhatikan sampai saat ini, yaitu membuat batang cadangan. Dan alhamdulillah batang utamanya masih sehat walafiat. Nah, ini batang cadangan. Ini dari sulur cacing seperti ini. Namun saya tidak membuat ini sebagai batang cadangan, karena dari 3 batang utama saat ini itu sudah luar biasa perkembangannya. Ini baru kali kedua berbuah. Baru 2 kali berbuah. Baru 2 tahun berbuah. Nah, ini yang saya buat lebih banyak lagi batangnya. Mari kita saksikan. Saya ambil posisi yang lebih bagus lagi. Nah, ini lebih banyak lagi. Bisa teman-teman saksikan. Namun ini baru pertama kalinya saya lakukan sebanyak ini batangnya. Semoga saja umurnya panjang. Mari kita doakan sama-sama. Tapi rimbunnya luar biasa. Rimbunnya luar biasa. Seperti ini cara saya merawat tanaman lada, sekaligus bereksperimen apakah dengan cara ini yang lebih bagus. Nah, itu yang akan saya praktekkan di kebun-kebun saya yang akan sementara saya buka sebagai lahan baru. Nah, ini yang kita lihat ini lada Lampung. Nah, kalau ini lada lokal yang dulunya ini bertengger di pohon jambu. Jadi umurnya ini di atas 7 tahun umurnya ini. Tapi penampakannya masih seperti ini. Nah, inilah perbedaannya lada lokal dengan lada Lampung. Kalau kita lihat tanaman lada ini, mungkin teman-teman atau sahabat-sahabat sekalian tidak percaya kalau tanaman lada ini lebih tua daripada ini. Serimbun ini, tapi dia masih lebih muda dibanding tanaman lada ini. Nah, ini salah satu perbandingan yang saya bisa perlihatkan ke teman-teman atau sahabat-sahabat sekalian dengan jarak dekat. Ini saya akui memang dari dulu pertumbuhannya sangat bagus sekali, sangat pesat sekali, sehingga kondisinya seperti ini. Dan ini salah satu yang saya anggap juga pusat pertumbuhannya khusus di lada lokal. Nah, mungkin informasi yang saya berikan ini mungkin di telinga teman-teman atau sahabat-sahabat sekalian itu tidak asing lagi, namun saya memberikan sebuah motivasi ke petani pemula, karena saya pikir ketika ingin menanam lada ataukah apapun itu, kenali ilmunya, gali ilmunya. Dan hari ini channel kami hadir
untuk berbagi ke teman-teman, ke sahabat-sahabat tentang lada ataukah merica. Murni kami berbagi hanya untuk memberikan motivasi ke teman-teman yang saat ini masih nyaman tidur di kasur empuk, nyaman dengan goyangan-goyangan jempol karena game atau ke hal-hal lain. Dan hari ini semoga dengan hadirnya video-video ini terketuk hatinya untuk bertani ketika misalnya kita punya lahan. Tidak alasan bagi kita kaum muda untuk tidak bertani, karena Indonesia mayoritas petani dan nelayan, dan kebetulan kita yang ada di daerah jauh dari pesisir, ketika ada lahan saya kira wajib bertani. Sekian video dari kami, semoga video ini bermanfaat dan memberikan banyak ilmu kepada teman-teman sekalian.